Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dosen Febrian Kuarto, SE, MAKT. Di sini saya akan mempresentasikan analisis saya uh, pada mata kuliah kecurangan pelaporan keuangan, menganalisis kecurangan pada PT Hanson International Tbk. Latar belakang, PT Hanson International Tbk adalah satu perusahaan land bank properti terbesar Indonesia yang memiliki lebih dari 4.900 hektar lahan untuk dikembangkan di area Jakarta dan sekitarnya. PT Hanson sendiri didirikan pada tahun 1971 sebagai perusahaan tekstil dan sejak itu menjadi pemain di berbagai industri di Indonesia. Hanson mulai menggeluti bisnis properti pada tahun 2013 dengan mengakuisisi 3.000 hektar lahan. Sejak itu Hanson termasuk berkembang menjadi perusahaan developer properti yang unggul dan menjadi salah satu developer terbesar yang menyediakan rumah dengan harga kepemilikan terjangkau di kalangan real estate Indonesia. Dalam analisis ini saya menggunakan metode crime yang berupa CUK, Receive, Intensive, Monitoring, and Result. Yang pertama adalah CUK, siapa yang melakukan kecurangan. Dalam kasus ini, pihak yang melakukan kecurangan adalah pihak Kantor Akuntan Publik, KAP Purwantono, Sungkoro, dan Surja, dan juga PT Hanson International itu sendiri. KAP Purwantono dan Sungkoro dan Surja tidak teliti dalam menyediakan laporan keuangan PT Hanson International Tbk yang melakukan audit pada LKT PT International Tbk per 31 Desember 2016 adalah Sally Jacom. Sedangkan kesalahan yang dilakukan oleh perusahaan adalah tak profesionalnya dalam melaksanakan proses audit terkait apakah laporan keuangan tahun perusahaan yang dimiliki oleh Bini Cokro mengandung kesalahan material yang memerlukan perubahan atau tidak atas fakta yang diketahui oleh auditor setelah laporan keuangan diterbitkan. Yang kedua adalah resif, yaitu penilaian dan alokasi. Selain akuntan publik Purwantono, Sungkoro, dan Surja melakukan kesalahan dalam pencatatan laporan keuangan, pihak akuntan PT Hanson International juga tidak mengungkapkan adanya perjanjian pengikat jual beli kapling siap bangun. Dalam hal ini ada 8 prinsip akuntansi yang dilanggar, yaitu yang pertama adalah tanggung jawab profesi, yang kedua adalah kepentingan pabrik, yang ketiga adalah integritas, yang keempat adalah objektivitas, yang kelima adalah kompetensi dan kehati-hatian profesional. Yang ketiga metodenya yaitu intensif, yaitu motivasi melakukan kecurangan. PT Hanson International Tbk melakukan kecurangan agar laba yang dihasilkan sedikit dan juga agar terbebas dari pajak dan perjanjian pengikat jual beli Kamping Siap Bangun juga dari pihak Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro, dan Surja yang tidak mengetahui secara pasti kondisi PT Hanson International Tbk. Yang keempat adalah monitoring atau pengawasan. PT Hanson Indonesia terbukti melakukan pelanggaran karena tidak mengungkapkan perjanjian pengikatan jual beli Kamping Siap Bangun. Selain itu, OJK juga menetapkan Direktur Utama PT Hanson International lantaran terbukti melakukan pelanggaran pasal 107 Undang-Undang PM dan bertanggung jawab atas kesalahan laporan keuangan tahunan. Selain itu, Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkono, dan Surja selaku yang melakukan audit LKT PT Hanson International melakukan pelanggaran pasal 66 UI KMJIS. Jadi, karena kurangnya pengawasan tersebut menjadikan PT Hanson mengalami kesalahan-kesalahan atas laporan keuangan
yang banyak salahnya. Yang ketiga, yang terakhir atau yang kelima adalah end result atau hasil akhir dan sanksi. Dengan memperhatikan pelanggaran yang dilakukan pihak-pihak itu, OJK menjatuhkan sanksi berupa denda kepada semua pihak itu. Di sini adalah PT Hanson International Tbk dikenakan sanksi administratif berupa denda 500 juta dan perintah tertulis untuk melakukan perbaikan perjanjian kembali atas LKT PT Hanson International Tbk per 31 Desember 2016 paling lambat 14 hari setelah ditetapkan surat sanksi. Yang kedua adalah Beni Cakrosupro, pemilik perusahaan PT Hanson International Tbk, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar-besarnya 5 miliar. Yang ketiga adalah Adnan Tabrani, Direktur PT Hanson International, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 100 juta. Yang keempat adalah Shirley Jacom, Auditor KAP Purwantono, Sukoro, dan Surja selaku akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan STTD selama 1 tahun terhitung setelah ditetapkannya surat sanksi. Menurut saya, apa yang harus dilakukan dalam permasalahan ini? Kasus manipulasi laporan keuangan yang terjadi pada PT Hanson International berawal dari tidak cermat dan telitinya yang dilakukan oleh KAP Purwantono, Sungkoro, dan Surja. Seharusnya sebagai akuntan publik sudah selayaknya menguasai prinsip-prinsip akuntansi sebagai salah satu penerapan etika profesi serta profesionalisme seorang auditor dalam menjalankan tugasnya merupakan aset penting yang harus dimiliki karena profesi akuntan merupakan profesionalisme, netralitas, dan kejujuran. Demikianlah presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.